warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi hari ini yaitu teks eksposisi. Kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran majalah yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 menjelaskan informasi teks eksposisi, gagasan dan fakta dalam artikel ilmiah populer. 3.5.2 menjelaskan pola-pola pengembangan teks eksposisi, gagasan dan fakta dalam artikel ilmiah populer. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi. 1. Memahami pengertian teks eksposisi. Bacalah teks eksposisi berikut dan perhatikan isinya. Berdasarkan contoh teks eksposisi di atas dan dengan memperhatikan isinya, sekarang rumuskanlah pengertian atau definisi teks eksposisi. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi. Teks yang lain, teks eksposisi, memiliki unsur-unsur yang membangun teks. Unsur-unsur ini harus ada dalam teks. Jika tidak ada, tidak sempurnalah teks itu. Unsur-unsur yang membangun teks eksposisi diantaranya sebagai berikut. A. Masalah. Teks eksposisi mengandung unsur masalah. Artinya, dalam teks itu ada masalah yang sedang ditanggapi oleh penulis. Masalah itu diangkat oleh penulis dari kehidupan masyarakat. B. Gagasan atau pendapat. Dalam teks eksposisi terdapat unsur pendapat. Penulis menyampaikan pendapatnya terhadap masalah yang sedang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. C. Fakta atau bukti atau argumen. Untuk memperkuat pendapatnya dan meyakinkan pembaca, penulis mengemukakan argumen atau alasan yang berupa fakta atau bukti nyata yang ada di tengah kehidupan. D. Simpulan. Di akhir teks, penulis menyampaikan simpulannya atas masalah yang sedang ditanggapinya. Simpulan ini merupakan sikap penulis terhadap masalah. Untuk memahami unsur teks eksposisi, sekarang kerjakan tugas berikut. Mengidentifikasi pola-pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi dapat dikembangkan dengan beberapa macam pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berarti pengembangan dan pengorganisasian ide-ide atau gagasan-gagasan menjadi sebuah kesatuan yang koheren atau padu.
Bermacam-macam cara pengarang mengembangkan paragraf dalam sebuah karangan. Macam-macam pola pengembangan paragraf itu diantaranya sebagai berikut. A. Umum, khusus, atau deduktif. Paragraf umum khusus deduktif adalah paragraf yang dikembangkan dengan menempatkan kalimat utama di awal paragraf. Kalimat utama itu berisi pernyataan yang bersifat umum. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas yang berisi hal-hal yang bersifat khusus sebagai perincian dari pernyataan umum yang dinyatakan pada kalimat pertama. B. Khusus umum atau induktif. Paragraf khusus umum atau induktif adalah paragraf yang dikembangkan dengan menempatkan kalimat utama di akhir. Kalimat-kalimat sebelumnya merupakan kalimat-kalimat penjelas yang berisi hal-hal yang khusus, yang berupa fakta, bukti, atau contoh. Kalimat terakhir sebagai kalimat utama merupakan simpulan yang bersifat umum, yang mencakup hal-hal khusus yang dinyatakan pada kalimat-kalimat sebelumnya. C. Campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dikembangkan dengan menempatkan kalimat utama di awal dan di akhir. Paragraf ini merupakan campuran dari paragraf deduktif dan induktif. Kalimat pertama sebagai kalimat utama berisi pernyataan umum. Kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas yang berisi hal-hal khusus. Kalimat terakhir sebagai kalimat utama berisi pernyataan umum yang menegaskan kembali apa yang dinyatakan pada kalimat pertama. D. Perbandingan. Paragraf perbandingan adalah paragraf yang dikembangkan dengan membandingkan dua hal yang memiliki beberapa persamaan. Kalimat-kalimat yang membangun paragraf itu berisi persamaan dua hal. E. Pertentangan. Paragraf pertentangan adalah paragraf yang dikembangkan dengan membandingkan dua hal yang memiliki perbedaan-perbedaan. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf itu berisi perbedaan-perbedaan dua hal itu. F. Sebab akibat. Paragraf sebab akibat adalah paragraf yang dikembangkan atau dimulai dengan kalimat yang menyatakan sebab terjadinya peristiwa. Kalimat selanjutnya merupakan kalimat yang berisi akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya peristiwa itu. B. Akibat sebab. Paragraf akibat sebab adalah paragraf yang dikembangkan atau dimulai dengan kalimat yang menyatakan akibat. Kalimat selanjutnya merupakan kalimat yang berisi sebab. H. Definisi luas. Paragraf definisi luas adalah paragraf yang dikembangkan atau dimulai dengan kalimat yang berisi definisi sesuatu. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan perluasan dari definisi tersebut. I. Contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang dikembangkan atau dimulai dengan kalimat yang berisi pernyataan tentang sesuatu, kemudian diikuti kalimat-kalimat yang berisi contoh-contoh
atas pernyataan itu. Setelah memahami uraian di atas, kerjakan tugas berikut. A. Baca kembali teks eksposisi di atas dan perhatikan pola pengembangan paragrafnya. Tugas mandiri. Untuk penilaian belajar siswa, kerjakan tugas 1, 2, dan 3. Kemudian kirimkan ke surel yang sudah ditentukan di grup kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat belajar.